Udah ngerekam ya? Sudah Ibu. Yuk. Hai Bu Ami, apa kabar? Halo Bu Cucu, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Ini ya, kemarin Bu Ami nelpon saya ya. Iya Hmm, Ibu, ada saya apa nelpon. ya kira-kira? Ada sesuatukah yang ingin diobrolkan, ingin di-sharingkan atau bagaimana? Iya Ibu, kemarin tuh saya nelpon ke Ibu itu biasa. Saya Hmm. ingin bercerita kepada Ibu mengenai permasalahan yang terjadi di kelas Ibu. Jadi kan kita sama-sama mengajar kelas rendah ya Bu ya. Siapa Hmm. tahu gitu permasalahan yang terjadi di saya juga pernah dialami oleh Ibu gitu. Jadi saya pengen sharing gitu sama Ibu, pengen bercerita. Oh, begitu ya. Jadi ingin bercerita tentang masalah yang dialami di kelas ya, tentang masalah Betul Ibu. apa kelas rendah ya kita itu. Iya, Nah, anak-anak. mhm. Kira-kira tujuannya apa sih yang diharapkan dari percakapan ini? Idealnya apa Bu Ami itu mau bagaimana sih kira-kira tujuannya? Iya. Ibu saya itu kan memang di kelas itu ada murid saya yang memang selalu bertindak melakukan kegaduhan gitu Bu. Jadi ketika saya sedang mengajar, walaupun itu sudah ada media atau apapun, dia itu tetap saja tidak mau belajar dan melakukan kegaduhan. Jadi yang Mmm, ingin saya dapat itu dari percakapan hari ini adalah bagaimana nih saya bisa membuat anak tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Segitu aja oh, dulu juga udah alhamdulillah gitu. begitu Seperti ya. itu Jadi Ibu. Iya, ada, anak yang selalu membuat keributan, kegaduhan, sedangkan betul, itu kan, tentunya, sangat mengganggu ya, mengganggu proses betul, pembelajaran, tentunya mengganggu, rekan-rekan apa, teman yang lainnya itu, sangat tidak diharapkan ya terjadi dalam proses pembelajarannya begitu. Itu ya, jadi yang membuat galau, Bu Ami itu seperti itu ya. iya Nah, Ibu. kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan kegaduhan itu terjadi kira-kira apa ya, Bu Ami? Mungkin Bu Ami bisa diingat-ingat kembali gitu. Mengapa sih anak-anak itu bisa membuat kegaduhan gitu? Ya Ibu, sebelumnya saya kan karena saya mengajar di kelas 1, saya itu pernah ngobrol dulu dengan guru TK-nya karena kebetulan saya juga mengenal anak tersebut dan memang Mhm, ternyata anak tersebut itu di dalam kelas mhm, ketika TK pun dia selalu melakukan kegaduhan dan saya pun mhm, akhirnya mencari tahu ya Ibu ya, ternyata memang anak tersebut itu kurang mendapat perhatian di dalam keluarganya sehingga dia oh, itu membentuk cari perhatian itu ya di dalam kelas gitu kepada oh, saya, kepada teman-temannya gitu Ibu. Jadi itu yang membuat anak tersebut selalu melakukan kegaduhan karena memang dia sama sekali tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan dia tinggal bersama neneknya Ibu di rumahnya itu. oh, begitu ya. Jadi kalau kita mengingat lagi tentang yang apa, materi yang dulu-dulu, jadi apa, kebutuhan dia Betul, terhadap, apa, kebutuhan dasarnya itu mungkin kurang terpenuhi iya, ya, sehingga, anak betul. itu mencari perhatian kepada gurunya ya, begitu. Jadi itu ya identifikasinya salah satunya anak itu tidak mendapatkan perhatian ya dari apa, keluarganya. Nah, Keluarganya. lalu kalau menurut, Bu Elmi dari yang tadi diceritakan kira-kira, eee, apa sih rencananya supaya anak itu tidak membuat lagi kegaduhan di kelas gitu? Mungkin, Bu Ami punya, solusi atau rencana, yang bagaimana gitu? Baik Ibu, saya sih terpikirkan seperti ini. Sebetulnya saya sudah melakukan pendekatan secara langsung kepada anak tersebut ya Ibu ya, mengajak Mhm, ngobrol anak tersebut. Tapi mhm, mungkin rencana saya ke depannya itu saya itu harus betul-betul mencari di luar jam pembelajaran gitu, mengobrol dengan anak tersebut. Jadi saya mengobrol dua arah dengan anak tersebut itu lebih bermakna gitu, lebih banyak untuk menggali apa mmm, yang sebetulnya anak itu inginkan. Dan rencana iya, saya ke depannya juga saya ingin mengobrol dengan minimal ibunya gitu, iya, dengan iya. ibunya dan dengan neneknya juga gitu. Tapi memang karena ibunya itu jarak dia nggak tinggal bersama, jadi saya ingin ibunya juga bisa meluangkan waktu sebentar untuk mengobrol dengan saya gitu. Jadi datang pulang ke Bandung gitu, karena emang di luar kota ibu seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi, eee, Ya,
adanya kolaborasi ya antara Iya, kita sebagai guru dengan orang tua walaupun, orang tuanya itu kan jaraknya jauh ya, jadi mungkin mhm, bisa bisa ada apa, dijadwalkan gitu ya, iya, betul, kapan gitu bisa supaya anak didik itu, apa, punya mhm, diperhatikan gitu ya oleh diperhatikan. oleh apa, ibunya. Jadi, menurut Bu Almi itu kondisi idealnya yang seperti apa sih supaya anak didik itu bisa, apa, baik gitu perilakunya? Pertama mungkin Bu, saya harus memperhatikan dia juga nanti ketika di kelas ya. Bukan Mmm, secara khusus sih, tapi memang karena anak ini memang harus saya berikan perhatian lebih karena memang dia itu ya memiliki hal yang tidak dimiliki oleh dia dari teman-teman yang lainnya. Mungkin nanti ketika di dalam kelas nanti saya akan lebih memperhatikan dia misalkan dengan memposisikan dia duduk di yang lebih enak gitu. Lebih enak mhm, kemudian saya juga mengajak ngobrol dulu anak tersebut sebelumnya. "Yuk, hari ini kita belajar dengan baik ya." Mungkin nanti juga saya akan membuat apa, mhm, kalimat pujian untuk dia memberikan sentuhan agar dia juga lebih bisa semangat gitu. Biasanya kan kalau anak kita kuatkan, dia juga mhm, akan lebih menuruti kita gitu, Bu. Seperti itu bagus. mungkin nanti yang akan saya coba lakukan, Bu. Jadi pendekatannya itu memang lebih lebih biasa kan kalau saya memang suka cuman mungkin kurang. Jadi sekarang saya akan lebih melakukan pendekatan, berbicara dengan menggunakan kalimat pujian, sentuhan agar dia bisa lebih semangat ya sentuhan misalkan, mengelus kepala dia gitu, pundak dia agar lebih semangat belajar, seperti itu, Ibu. Dari yang Bu Elmi tadi ceritakan sudah bagus ya solusinya ketika ada anak yang membuat kegaduhan, kita harus memberikan perhatian yang lebih ya, salah satunya dengan memberikan pujian gitu, baik itu secara Betul. verbal maupun nonverbal. Tapi, jangan sampai, anak yang lainnya menjadi apa, iri gitu ya Bu ya, jangan sampai Betul. seperti itu ya. Jadi, memang kita itu harus memberikan apa, perhatian kepada, semua siswa. Terlepas itu ada siswa yang, hiper ataupun hiperaktif ataupun tidak, jadi, kita yang harus bisa, apa, menenangkannya ya, begitu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira, rencananya itu akan kapan nah, Bu, Ami dilakukannya? Cepatnya Ibu, bahkan untuk besok pun kan saya hari Senin belajar ya Ibu ya, insya Mmm, Allah besok saya juga akan melakukan hal tersebut gitu. Jadi mungkin nanti besok ketika pulang sekolah, agar mhm, tidak dilihat oleh anak-anak yang lain juga ya Ibu ya, saya mhm, akan mengajak ngobrol dia di tempat yang, apa, enak gitu, yang sepi, yang hanya bisa 2 arah. Nanti juga saya mhm, akan meminta waktu kepada neneknya menginformasikan agar dia tidak khawatir gitu, dia pulang terlambat. Mungkin secepatnya Ibu besok insya Allah saya lakukan. iya. Bagus ya, bagus sekali yang sudah Teh Elmi, apa, utarakan itu rencana-rencananya, solusi-solusinya, semoga bisa terrealisasi ya dengan secepatnya, sehingga anak itu bisa berperilaku lebih baik lagi, tidak, apa, melakukan kegaduhan lagi di kelas. Nah, kira-kira, komitmen apa sih, tanggung jawab apa sih yang bisa Teh Elmi lakukan supaya, berhasil? Tentunya Ibu tanggung jawab yang akan saya segera lakukan itu adalah karena anak didik itu memang tanggung jawab kita yang utama, jadi saya akan betul-betul memperhatikan anak tersebut maupun anak-anak yang lainnya gitu, sesuai dengan kebutuhan yang memang mereka butuhkan gitu, Ibu. Iya iya, karena, di kelas ya, tanggung jawab kita itu adalah memang kepada anak didik kita ya. Kita kan sebagai orang tua ya, kalau di sekolah itu, jadi tanggung jawab sepenuhnya adalah bagaimana, membuat anak didik itu mempunyai karakter yang baik ya, begitu ya, mungkin begitu ya, Teh Elmi? Iya. Jadi kira-kira setelah tadi Teh Elmi sharing dengan saya, apa sih yang dirasakan, apa sih yang bisa direfleksikan? Alhamdulillah Ibu lega sekali dan tentunya yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya menjadi, wah tiba-tiba keluarlah ide baru gitu. Nah Mhm. inilah manfaatnya Ibu ya, terima kasih banyak. Jadi saya memang memerlukan untuk sharing ini ya tiba-tiba suka ada ide baru yang memang, nanti bisa kita lakukan di dalam kelas gitu Ibu. Nah, itu ya. Jadi, bagaimanapun juga masalah, yang dihadapi oleh Teh Elmi, solusinya juga ada di Teh Elmi itu sendiri. Jadi tugas saya di sini hanya sebagai, apa, coach, mengarahkan bagaimana Teh Elmi bisa, menggali potensi supaya, bisa, apa, masalah-masalah itu bisa, keluar dari masalah
jadi ada solusi yang didapatkan ya. Begitu ya Teh Elmi, pokoknya Iya Ibu. congratulations, semoga rencananya, aksinya secepatnya direalisasikan terus bisa berhasil ya. Terima Amin. kasih Terima ya. kasih juga Ibu ya atas waktunya Ibu. Oke, Terima kasih. sama-sama. Nah, kira-kira untuk kedepannya butuh sharing lagi tidak kalau kedepannya gitu? Butuh Ibu, insya Allah saya masih ingin berbicara lagi dengan Ibu gitu untuk apakah rencana yang saya lakukan ini berhasil atau Mhm. misalkan memang nanti ada yang perlu untuk diperbaiki lagi. Jadi saya ingin tahu, jadi ingin sharing lagi dengan Ibu. Oke, pokoknya jangan sungkan-sungkan, kita sebagai rekan sejawat memang harus saling collab ya, harus saling Iya. menyemangati, harus saling support, apapun yang terjadi demi kemajuan sekolah kita harus bersatu, oke? Oke Ibu. Oke, Terima kasih terima ya Bu kasih. Cucu. Sama-sama. Yuk, terima kasih ya Teh Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dimatikan Bu, boleh? Oke. Oke.